Bisa terus sejenak, mari kita persiapkan diri kita untuk menikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Terima kasih Yesus. Lewati lembah air mata.
Haleluya. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau berbahagia bersama dengan Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Kamu semua anak kerajaan surga. Kau yang polos, kau yang tidak ada maksud apa-apa memberikan kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Kau memberkati Matthew yang pada bulan ini berulang tahun dan kemarin berulang tahun. Kau memberkati supaya Matthew menjadi anak Tuhan yang baik dan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk anaknya Hendra nomor 1, kami percaya Kau memberkati di sekolahnya dan dalam takut akan Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Kau memberkati adiknya yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus. Kau memberkati Azril sekolahnya, Kau juga memberkati supaya dia taat sama Tuhan Yesus dan takut setia kepada Tuhan Yesus. Kau memberkati NC
Kenzie dalam sekolahnya, supaya Kenzie juga setia dan takut akan Tuhan Yesus dan menjadi anak yang setia kepada semua orang tuanya dan kepada yang lebih tua dari dia. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Ini siapa namanya? Jiwa baru. Kami percaya anak ini kau memberkati, setia dan takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Terima kasih. Berkati juga Matthew, kau memberkati juga dengar-dengaran dan setia dan takut akan Tuhan Yesus dan setia kepada kedua orang tua. Kami percaya semuanya anak-anak Tuhan yang hari ini maju diberkati Tuhan dari atas bisa di surga. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Asalamu mengerti berlaku hanya Yesus, apa yang harus ku buat. Hanya
Tuhan berserta dengan kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita orang percaya. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena apa, saudara? Kenapa satu orang, dua orang berkumpul di dalam nama Yesus hadir? Bukan hanya sekedar Yesus hadir, tetapi kita hadir, sesungguhnya Roh Allah ada di kita itu yang menghadirkan kuasa Tuhan. Amin. Karena iman kita itu yang menghadirkan kuasa Tuhan. Karena tubuh ini baik Allah. Amin. Saudara hadir, saudara datang pada hari ini, itu sesungguhnya menghadirkan kuasa Tuhan. Karena saudara datang tidak hanya memuji Tuhan, tapi dengan iman. Saudara anak Tuhan, saudara hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, saudara orang-orang percaya, tentu tubuh ini kita datang penuh kuasa Tuhan. Amin. Saya percaya kita melangkah di tempat dimanapun kita berada, kita beranjak dan sampai di sini karena Tuhan itu baik. Amin. Berikan mohon buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, sungguh sukacita pada siang hari ini, saudara. Hari-hari ini memang saya rupanya saya dapat satu renungan minggu ini tentang kisah Daniel. Saudara, kisah Daniel kita selalu kenal, betul? Tentang di gua singa, dan dia tidak diterkam oleh singa, betul? Satu, tentang perapian yang masuk ke dapur api dan harusnya terbakar dan tidak terbakar, betul? Daniel itu punya yang luar biasa. Saudara, saya rasa melihat kisah tentang Daniel ini, saya pikir sesuatu hal level rohani sangat tinggi. Sesuatu hal yang kita sepertinya tidak bisa kita lakukan. Punya spirit seperti Daniel. Betul? Iya. Saudara, iman apa yang membuat Daniel itu bisa memiliki kuasa yang dahsyat? Saudara, boro-boro saudara singa, anjing lewat menggonggong keras, kita takut hati terbir-bir, betul? Coba ada anjing yang luar negeri, saudara saya mau tahu tuh, anjing biayanya kalau yang bir akunya gede-gede segini, makannya daging semua ya, kalah sama kita, biaya hidupnya lebih mahal daripada manusia rupanya, sampai ada yang spesial menjaganya. Nah, saudara, kalau kita mental kita, kalau bukan yang punya anjing, ngeri juga kan? Apalagi anjing header, bener nggak? Wah, dia lihat kita jalan, dia lihat kita apa? Dia lihatin kita nih. Kalau ya, tapi saudara, ini yang dahsyatnya Daniel, singa, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya saya akan mengutip sesuatu, nanti bisa dibantu dibacakan. Ya, seorang Daniel pasal ke-7, ya. Ya. Kitab Daniel. Kalau Daniel 3 itu tentang perapian yang menyala-nyala. Kita akan buka kitab dan Daniel pasal 6 ya. Ya, Daniel tentang gua singa. Daniel pasal 1 bisa seorang bisa membacakan ya, membacakan sampai pasal 1 sampai 29, kita mendengarkannya, ya kan? Siapa yang punya suara yang bagus? Bu El bisa? Daniel pasal 6, judulnya Gua Singa, ayat 1 sampai 29. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa satu kisah ini, satu gambaran di Alkitab kita, bahwa Daniel itu mengalami satu tantangan ujian yang luar biasa. Kenapa?
Daniel ada petinggi di dalam satu tata kerajaan. Dia mewakili kepala menteri-menterinya. Dan Daniel punya posisi yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan. Satu ini gambaran adalah di dalam kehidupan Daniel ini tercatat di Alkitab, dia memiliki roh yang luar biasa. Ya kan? Tadi kita membaca di ayat 4. Maka Daniel melebihi dari para pejabat tinggi dan wakil. Karena itu dia mempunyai roh yang luar biasa. Saudara, akhir-akhir zaman ini kita harus memiliki roh yang luar biasa. Amin. Roh Daniel kita harus miliki. Kita harus memiliki roh Daniel. Kenapa saudara saya katakan ini? Roh Daniel itu bukan roh apa yang kalau nenek moyang kita agama Buddha menyembah Daniel, bukan. Roh Allah yang ada di Daniel sama dengan roh Allah yang ada di kita. Amin. Roh Allah yang di Daniel itu roh Allah Yesus Kristus Tuhan. Itu yang kita harus ambil satu. Maka di mana roh Allah itu bisa bekerja di Daniel pada zaman masa-masa sukar itu, masa sulit, masa nyaman, dia tetap luar biasa karena memiliki roh yang luar biasa. Saudara, saya percaya kalau kita di antara kita memiliki roh dan yang luar biasa, saya yakin dahsyat hidup kita diberkati dan luar biasa. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Di akhir-akhir zaman ini kita harus memiliki roh Daniel, karena kita akan belajar kisah Daniel ini. Kenapa dia memiliki roh yang luar biasa? Tidak semua orang yang bisa memiliki roh Daniel luar biasa. Sekalipun saudara kita dipanggil yang melayani Tuhan, dipanggil kita anak Tuhan, kita dipanggil menjadi jemaat, kita dipanggil menjadi apapun aktivitas. Tetapi kalau tidak memiliki roh Daniel ini, hampa. Kenapa saudara? Jadi orang Kristen banyak, mau jadi pendeta banyak, betul? Menjadi hamba Tuhan banyak, mau jadi apapun kita bisa. Tetapi tidak memiliki spirit yang luar biasa, kata Alkitab, roh Daniel itu tidak akan jadi apa-apa. Kenapa demikian? Saudara, di Alkitab berkata banyak sekali Daniel dia lakukan adalah mesbah disiplin dia di hadapan Tuhan. Dia berdoa satu hari 3 kali. Artinya saudara, Daniel itu bukan satu orang yang pintar. Memang dia sudah pintar. Dia tata negara hari itu. Dia mengerti mekanis. Orang yang pintar, tetapi dia punya kelebihan apa? Dia bangun kehidupannya dengan Tuhan. Bukan karena aturan. Ingat saudara, bukan karena aturan, tetapi hubungan dia dengan Tuhan itu dibangun. Nah saudara, saya katakan awalnya adalah dari kita. Kenapa? Saudara, hidup kita emang mudah gak membangun diri? Tidak mudah. Kalau orang gak cinta Tuhan, gak sungguh-sungguh, itu gak mudah. Benar? Kenapa? Saudara pernah gak pertama kali saudara ditolong oleh Tuhan? Saudara pertama kali mengasihi Tuhan? Saudara pernah merasakan, Tuhan itu dekat, betul gak? Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong saya. Bahkan saudara berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan bela. Sampai saudara di jalan kaki, di manapun bisa ngomong dengan Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Aduh, Tuhan sudah tolong saya. Itu komunikasi dengan Tuhan, betul? Kita dalam kesulitan, Tuhan tolong. Kita lelah dalam pekerjaan, Tuhan Yesus tolong. Itu adalah kecintaan kita dengan Tuhan.
Nah, tetapi saudara, bagi kita yang percaya, kalau kita tidak dibangun komunikasi dengan Tuhan, ingat saudara, tidak akan kuat. Apa yang terjadi? Satu, coba dibuka persungutan. Ya, persungutan. Selanjutnya tetap ada dibuka pertenan persungutan. Saudara, orang yang tidak bangun hubungan dengan Tuhan, itu terjadi persungutan. Persungutan adalah sifat yang ada dalam kehidupannya kita. Kenapa? Satu, mendatangkan ketidakdisiplinan di atas kita ada, ya kan, di 1 Korintus 10 ayat 10, ya. Kehilangan kekuatan motivasi membuat kita kehilangan kesempatan mahkota surgawi. Matius 12 ayat 36. Artinya begini, saudara. Orang yang bersungut-sungut, dia kehilangan damai sejahtera, sukacita, saudara, kekuatan, motivasi, semangat di dalam Tuhan. Itu kan hilang. Kenapa? Saya percaya orang yang tidak dibangun hubungan dengan Tuhan, dia terjadi persungutan. Persungutan itu terjadi di mana? Bukan karena orang lain. Bukan. Orang lain akan memicu persungutan menggerutu, tapi diri kita. Diri kita. Saudara tahu. Saudara kerja keras, capek. Betul. Saudara tahu hari-hari ini yang nge-Grab katanya sepi. Hari-hari ini nyari duit itu susah, betul gak? Tetapi saudara, kalau kita tidak memiliki roh yang luar biasa, artinya bersyukur, mengandalkan Tuhan, berdoa satu hari bisa melebihi. Artinya bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Saya percaya kata persungutan itu tidak ada. Amin. Amin. Coba jangan ngomel terus, cikulong. Jangan darah tinggi, nanti makan adu lupit. Oh, darah tinggi. Iya kan? Segodong. Iya kan? Iya. Kenapa? Oh saudara, saya percaya saudara, kalau orang yang penyakit darah tinggi, orang cepat sumut-sumut saudara. Karena akibat darah tinggi dia emosi, betul nggak? Emosi, akibat itu emosi, itu darah tuh naik tuh. Ya kan? Iya kan? Makanya saudara, resep yang gampang adalah ya jangan bersumut-sumut, senyum, sukacita, terus darah tinggi dan gula pasti turun. Ya kan kata Alkitab benar kan? Obat yang manjur adalah firman, hati yang gembira, betul nggak? Iya. Nah itu adalah satu penting. Artinya yang dilakukan dia tidak bersungut-sungut, dia mengucap syukur. Makanya saudara, hidupnya Daniel pada saat dia hadapi tantangan, dia hadapi sesuatu yang kondisi tidak enak, saudara, Daniel itu nyaman. Dia posisi di dalam kerajaan itu nyaman. Daniel orang penting. Tolong ajudannya, asistennya Daniel. Saudara pernah pakai pembantu. Saudara pernah pakai yang menolong saudara. Saudara belum apa-apa pasti ditolongnya, betul kan? Saudara kesulitan pasti ditolongnya. Itu ciri khas Daniel hari itu, posisinya yang luar biasa. Daniel tidak hadapi apa-apa, tetapi di dalam ada satu perubahan, satu keadaan. Dia dalam keadaan itu dia harus seorang raja menyuruh menyembah Allah lain. Saudara, sesuatu yang bertentangan di hati dia, yang dia tidak bisa lakukan, menyembah berhala atau Allah lain. Dia percaya bahwa Allah nama Yesus Kristus Tuhan yang dia sembah. Dia berdoa, dia setiap pagi dia saat teduh berdoa, dan dia mencari Tuhan, baca firman. Itu Allahku yang ku kenal. Kenapa aku harus menyembah Allah yang lain?
Saudara, tahu nggak? Kita zaman modern, bukannya singa yang kita hadapi, bukan. Bukan seorang raja yang datang, kamu akan sengsara. Hei, dan duduk di sini si A si B sengsara. Enggak. Itu akan datang adalah keadaannya yang membuat keadaannya kita kehilangan satu damai, satu sukacita, satu keadaan yang baik yang kita pikirkan baik tiba tidak baik. Saudara, contoh pekerjaan kita pikirkan enak, tetapi target bos makin tinggi, makin menggila, makin capek, makin kerja keras. Kita yang nyari duit sudah muter-muter, sudah keliling, bukannya untung malah rugi, habis kebablasan. Betul? Ngalamin kan? Iya. Kita sudah simpan tabungan. Tadi saya belanja sedikit, duit gak berasa ya. Kemarin tarik 100, tarik 200, habis itu ATM. Ya kan? Duit kayak air. Betul. 100.000 ya kan kagak ada wujudnya, betul. 50.000 kagak ada wujudnya, betul. Apalagi yang punya anak, ma habis. Ya kan, itu gak berasa. Nah saudara, hidup kita dihadapkan hari ini seperti Daniel, kondisi yang tidak enak. Hari-hari ini kondisi kita ada yang tidak enak. Dan nikah memiliki roh yang tetap yang luar biasa. Saudara, saudara percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Coba lambaikan tangan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Itulah kalau kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Tetapi saudara, hidup kita terkadang iblis seret kita ke gua singa. Iblis seret hidup kita ke gua singa. Singa apa? Singa masalah kehidupan, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pengangguran, masalah himpitan dalam pekerjaan. Gua singa iblis yang menjebak kita. Apakah kita tetap berkata, Allahku dahsyat? Wah saudara, belum tentu saudara. Mental kita jadi gila. Mental kita, iman kita bisa jungkir balik. Iman kita kadang-kadang dibuat merosot. Iman kita kadang-kadang membuat putus asa. Mana Tuhan Allahku yang kusembah menolong saya? Saudara, benturan yang berat itu adalah kuah singa dalam kehidupan kita. Kuah yang besar itu adalah kehidupan yang gelap, yang iblis seret. Saudara, saya percaya beda gua setiap asing dalam kehidupan kita. Tuhan saya, betul? Ada mengenai keluarga, itu gua. Ada mengenai ekonomi, ada mengenai sakit penyakit. Saudara, di dalam saudara kalau nggak kuat iman, maaf, bisa tidak ada. Banyak saudara. Saya alami loh. Alami. Saya kan ini peristiwa 5 tahun yang lalu. Udah 10 tahun. Saya foto video, syuting. Saya terima, karena ordernya orang muslim, saya terima nikah dan kawinnya. Saudara mempelai, ya misalnya siapa? Namanya Samuel. Kayak bapak. Pun namanya
kalau si Muhammad, dia wajar. Ke Samuel, saya video syuting ke Samuel. Ini anak Tuhan. Nah, selesai acara, setelah dia akad nikah, aku senggol. Pak, gimana ceritanya? Bapak siapa? Oh, saya tak foto. Oh, saya tanya, oh Bapak pindah sih? Agak istri saya tahu lebih cantik. Karena cantik dia pindah. Saudara kasih dalam Tuhan. Terus, kok Bapak kan karena buku angkat nikah, surat-surat, saya yang bisa zoom lewat kamera. Ada gelarnya STH lagi STH, hamba Tuhan. Teologi lagi, aduh. Ya kan, saya kan dia nggak tahu saya hamba Tuhan. Nah, cuman satu hal saudara membuat saya bilang, kenapa kau jual Yesus? Kenapa engkau menggadaikan sesuatu demi sesuatu? Apakah kurang iman yang engkau cari Tuhan? Kau sekolah Alkitab bertahun 2 tahun Tuhan didikmu? Apa engkau kurang mujizat yang Tuhan beri dalam hidupmu? Engkau tetap tidak percaya? Apa engkau kurang sesuatu yang Tuhan beri hidupmu? Engkau gadaikan Tuhan. Satu hal saudara, saya tidak sebagai fotografer, tetap saya tidak membuka identitas saya sebagai hamba Tuhan. Karena itu etika dalam pekerjaan. Tapi akhirnya itu berlewat. Teman, karena dia tahu saya Kristen, dia tidak enak hati. Belum. Nanti saya orang, maaf ya, kasihan juga orang maaf, bukan orang Ambon begitu, orang Ambon. Belum, nanti saya main ya ke gerejamu ya. Dia nikah sama orang Jawa. Ya, udah 3 tahun yang lalu, tapi 5 tahun dia belum sempat, tapi WA-nya masih aktif. Dia kerja di JNE. Dan satu hal saudara, kita lihat kuasa singa dalam kehidupan itu. Pada saat kita tidak sadar, kita lengah, kita berkata, Tuhan itu tidak ada roh Allah di dalam hidupku. Maka singa-singa yang akan merusak hidup kita. Kalau singa sudah merusak saudara, saya percaya saudara kalau digigit hanya jempol, masih saudara selamat. Saudara tergores oleh karena cakaran singa, engkau masih selamat. Tetapi pada saat itu kalau singa menerkam hidupmu, habislah nyawa kita. Artinya habislah rohani kita. Secara rohani kita akan habis. Saudara, saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang hancur karena tidak kuat menghadapi hidup ini. Bertahanlah, saudara. Daniel pada hari itu, saudara, apa yang dia lakukan? Secara manusia mental akan drop. Secara manusia mental itu akan jatuh. Kenapa? Seorang mengatakan dalam kerajaan, seorang siapapun masuk ke kandang singa, tidak ada satu orang pun yang selamat. Tidak ada seorang pun yang selamat. Saul ini berkata, berani gak kita anak Tuhan tampil beda di hadapan Tuhan? Berani gak kita punya iman yang dahsyat seperti roh Allah dalam Daniel, yang dahsyat, yang luar biasa? Berani. Kita harus ambil langkah. Saudara, kita percaya hari ini kita duduk di bangku yang ini, esok hari kita duduk di tempat yang mewah. Berani gak ambil langkah? Itu tanah yang sudah dibuktikan. Haleluya. Amin. Itu berkata Tuhan. Mana mungkin baru bayar separuh.
kalau udah lunas, kalau ada gedung nggak? Tanah. Tanah, masih tanah saudara. Tanah ada sampahnya lagi ya katanya. Ada sampahnya tuh, bukan sampah ibu artinya sore. Tanah. Beli tanah mahal-mahal. Ukuran 15 kali 20 buat gereja. Kalau tadinya kita bilang, amin kita punya gedung, amin. Akhirnya sudah Tuhan buka jalan, sudah ada nih, terbeli. Apakah masih engkau tidak percaya Allahku akan membangun rumahku? Apakah engkau tidak percaya bahwa Roh Allah yang dahsyat itu ada pada kita? Saudara, kedahsyatan gereja, kedahsyatan pekerjaan Tuhan ada di tengah kita. Di tengah hamba-hamba Tuhan yang melayani, di tengah jemaat. Itu ada di tangan kita. Kalau tangan kita tidak mau bergerak melayani, kuasa Tuhan tidak akan terjadi. Tangan kita tidak menyambut apa yang pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, kita malas-malas, tidak terjadi apa-apa. Kata Tuhan, orang malas tidak dapat makan, orang malas tidak dapat bekerja, hamba yang malas tidak dihitungkan berkatnya. Artinya kita di tangan kita. Coba saudara lihat. Ya. Tangan kita satu akan mendatangkan kuasa. Amin. Tangan kita akan Tuhan pakai untuk menjamah setiap orang yang sakit. Tangan kita yang juga menyambut berkat Tuhan. Amin. Saudara, bos kasih duit pakai kaki amin ya? Enggak kan? Pakai tangan mana? Kanan kiri. Tahu, haleluya. Iya. Betapa berkat Tuhan tangan kanan itu dahsyat. Haleluya. Sampai ada kata ayat kanan kiri tidak boleh tahu bahwa kanan sudah memberi, sudah menolong. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan. Berarti kuasa Tuhan itu ada. Itu saudara jangan main. Saya kalau doa anak kecil, anak-anak sekarang saya benar-benar doa. Karena itu melatih kuasa. Dalam nama Yesus. Karena kuasa itu harus dilatih, dikeluarkan, dipraktekkan. Maka mujizat itu akan terjadi. Iman itu dipraktekkan, dilakukan, maka mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, saya berkata, Tuhan, saya percaya, Tuhan, saya bisa seperti roh Daniel, tetapi kita tidak lakukan sesuatu buat Tuhan. Mujizat itu tidak terjadi. Saudara, Daniel masuk dengan imannya ke gua singa. Allah yang gimana? Allah hebat dan besar. Daniel masuk nyanyi. Terus ada satu lagi kata KKR, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Daniel masuk. Dia berkata, wah, percaya Tuhan sudah tolong. Tidak mungkin singa gigit saya. Tapi sikap caranya yuk. Kan, lu iso iye kata Tuhan. Lu doa juga kagak. Lu so iye imannya percaya Tuhan tolong. Nah lu doa juga kagak. Doanya kalau ketepet. Dan nyungsep. Udah mau masuk jurang. Aduh Tuhan tolong saya. Tuhan tarik. No, baru rasa lu. Kalau saya jadi Tuhan, silakan cukupin aja. Terkadang saudara, kita kalau kepepet, baru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Kalau besok udah kagak saudara, kira masuk ke gua singa masalah,
Mana di dalam nama Yesus? Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah melatih saat teduh kita doa kita di hadapan Tuhan. Kita sudah saat teduhnya bolong. Kita tidak pernah berdoa lagi. Kita tidak lagi bersekutu menyembah Tuhan Allah yang hidup. Pada saat susah, kita baru mencari Tuhan itu yang mana yang hidup. Saudara, pertolongan Tuhan tetap pada waktunya kepada orang yang mencari Dia. Amin. Yang menanti-nantikan Dia itu tepat. Tuhan akan bikin tidak tepat jawabannya bagi orang yang tidak mencari wajah Dia. Itu tidak tepat dan tidak akurat. Karena firman berkata, Daniel masuk ke gua singa. Dia berdoa 1 kali 3 kali dia menyembah Tuhan. Singa bingung. Kok orang ini gua mau gigit kok dihil kayak atung. Nggak ada rasa takut ya. Singa jadi bertanya. Ini manusia atau patung? Ayo, ya kan? Saya Alkitab mencatat mulut singa dibungkamkan. Saya percaya yang berani bungkamkan mulut singa siapa? Yesus dan malaikat pekerjaannya. Roh Kudus, Roh bungkam. Prajurit aja gak boleh bungkam. Ya singa, waduh, terkali. Baru di kandang singa. Benar, iya. Celaka. Tetapi daripada saat dia masuk, dia tidak lakukan apa seperti hari-hari Daniel lakukan, menyembah Tuhan di gua singa. Oh, dia menyembah. Pagi dia menyembah, siang menyembah. Sehari dilihat raja berkata, coba tengok itu. Daniel apa sudah mampu, sudah meninggal. Terima kasih Tuhan. Dilihat prajurit melihat, loh masih hidup. Ini singa ompong atau singa begitu. Kalau singa ompong, oke, ku percaya. Gigit kagak? Singa benar tidak operasi gigi. Singanya ada tali. Singanya tetap galak, bukan becok. Singanya bukan kelas becok. Singanya tulen, singa dari Yehuda. Tetapi saudara, dia lakukan itu. Dia lakukan. Arti saudara, hidup kita harus konsisten di hadapan Tuhan. Kita komit, kita lakukan sesuatu. Saudara, tahun ini bisa melakukan berbagai kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau kita asal percaya, kalau kita tidak percaya, tangan kita miliki mengandung kuasa mujizat, maka mujizat itu tidak terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya suka berdoa, Tuhan jangan, Tuhan lakukan sesuatu malu, Tuhan lakukan sesuatu. Kenapa? Saya percaya kuasa Tuhan itu teraliri oleh kita yang punya iman di hadapan Tuhan. Daniel, sesuatu dia punya cakar iman kelas besar. Karena apa? Dia hadapi bukan untuk dirinya dia, bukan untuk doakan yang raja-raja, tapi diri dia kalau tidak berhasil imannya, siap-siap singa makan saya. Siap-siap singa menerkam saya. Saudara, hari-hari ini kita hadapi badai hidup itu berat. Terkadang kita kalah menghadapi badai kehidupan kita berat. Kita hancur, kita lelah, kita lemah. Kita berkata, Tuhan saya tidak sanggup lagi. Itulah badai hidup kita. Tetapi Alkitab mencatat, karena iman kita kurang, iman terbangun oleh pendengaran akan firman. Kalau kita tidak pernah ke gereja, bagaimana firman itu jadi hidup? Bagaimana kalau tidak pernah ke gereja memuji Tuhan? Bagaimana pada suatu saat kita sulit bisa memuji Tuhan?
susah. Tapi pada saat kita sulit, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Pada saat kita angkat pujian itu, saudara, ingat saudara, bukan kekuatan kita lemah, kita turun tangan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, tolong. Tetapi kuasa Tuhan akan dengan kuasa Allah, Dia sanggup menjamah menolong kita dengan kuasanya. Haleluya. Amin. Itu Allah kita dasar. Siapa yang dekat sama saya? Pasti yang dekat-dekat pendeta, anak Tuhan, dan sudah rahmat. Yang dekat Pak Pendeta, duitnya kagak ada. Dekat Pak Pendeta, tidak ada. Apalagi suruh beli gedung, nggak ada duit. Iya kan? Iya kan? Tidak ada. Tetapi kuasa Tuhan bisa mendatangkan duit. Amin. Amin. Berikan mereka Tuhan mau duit. Iya dong. Kuasa Tuhan bisa mendatangkan duit. Siapa yang sulit berdoa bisa punya duit, Tuhan jawab karena duit. Banyak kan? Apa sama lalu lah. Nah berkat kan, tapi untuk kan tulis duit ya Bu. Nah itu penting, bahwa kita anak Tuhan punya kuasa. Ingat saudara, kita tidak punya apa-apa, tapi Tuhan lewat doa kita seperti Daniel, dia sungguh-sungguh. Saudara, saya mau minta duit sama yang belum kenal, kasih enggak? Enggak. Lu jungkir balik, lu ngomong apa, gak percaya. Tapi saya kenal Pak Kensi, Pak pinjam dong duit, besok gue ganti. Kasih Bu Arta, ayo Ibu Sri, Bu pinjam Bu, tenang kan, habis gaji ya, saya takper. Percaya? Percaya, coba ibu-ibu yang baru kenal saya, minta dong duit, kan gue ganti. Ah Bapak yang bener, Bapak kan diberkati, masa Bapak miskin? Bapak kaya, kalau Bapak dahsyat. Saya kan bertanya sama istri saya, Bapak, itu di mana gedung? Itu baru tanah, itu bangun lima, berdoa. Gimana itu? Berdoa saja belum Maret, 3 juta lagi. Berdoa. Ya bener juga ya, berdoa gimana itu datangan duit. Tetapi saudara, cara Tuhan berbagai cara. Amin. Cara Tuhan bisa mensulap seperti pesulap. Asal hati kita dekat sama Tuhan. Dan kita minta kami dekat, Tuhan beri. Kalau orang lain baru kenal, tidak diberi. Yang diberi sama saya, apa iblis? Ya kamu kerja masuk sama iblis. Buat curang, buat jahat. Mungkin sama iblis langsung dikasih. Ya kan, sama iblis pasti rentalnya itu gini. Tapi sama Tuhan kagak. Kenapa? Ya kalau kagak berdoa. Dan ini yang dia lakukan. Karena dia taat dengan Tuhan. Karena dia setia. Dia berkata, kalau sekalipun di perapian itu berkata juga Daniel, sekalipun Allahku tidak menolongku, aku tetap percaya Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup. Berikan selamat Tuhan. Ini level rohani yang tinggi. Ini tidak bisa sembarangan. Iman-iman yang tinggi
Ini kelasnya ini pengkhotbah ini yang dapat ini kelas hamba Tuhan nih yang khotbah ini. Kenapa? Ini harusnya mental baja. Sekalipun Allahku tidak menolong saya, aku tetap bersetia dan percaya. Yesus. Saudara berani taruhkan hidupmu pada Tuhan mati karena kelaparan. Berani saudara hidupmu mati karena engkau tidak punya uang seperak pun, tidak punya nasib sepotong pun. Biar aku mati, satu orang pun tidak akan yang menolong saya, tapi saya tetap percaya Yesuslah pembelaku. Hari itu senitan malaikat surga tergetar dan mata Tuhan pada setiap hati. Kami memang berkata setiap hati kita dijilat Tuhan. Senitan kita, susah kita, masalah pergumulan itu semua hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan engkau menjadi berdoa tidak sampai menangis. Tetapi engkau pada saat engkau berdoa dalam kesulitan engkau sampai menangis, maka Tuhan tertetes dalam hidup kita. Pertolongan itu akan datang. Hati yang hancur Tuhan tidak tahan. Hati yang congkak Tuhan benci. Hati yang jahat Tuhan benci. Tetapi pada saat kita hati yang hancur, yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan seperti Daniel, sekalipun Allahku tidak menolongku, sekalipun Allahku kusembah 1 hari 3 kali, sampai firman Tuhan berkata, Raja Tuhan berkata, roh Daniel yang luar biasa, roh anak ini luar biasa. Sampai orang berkata, orang lain berkata roh yang luar biasa. Berarti dia Daniel tokoh rohani yang luar biasa. Tapi dia hadapkan di hadapan Tuhan seperti Tuhan tidak menolongnya. Betul? Kita hadapi begitu hari-hari ini. Iya. Kenapa Tuhan izinkan putus asa itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke gua singa? Iblis sarangnya iblis. Kenapa? Berkata, kata anak Tuhan sih enak. Apalagi pendeta. Ada NTH, STH. Pasti dia lebih dulu masuk ke surga. Itunya yang kecil. Yang kecil. Enggak, Tuhan tidak bisa begitu. Tetapi dia harus punya iman. Dia percaya bahwa pertolongan itu ada di dalam hidup dia. Mujizat itu ada. Maka saudara, yang ini harus bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Malaikat itu yang membungkam singa tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, percaya Roh Allah mampu bekerja di dalam apa. Saudara percaya malaikat itu ada, kuasa Tuhan itu ada. Kalau engkau nggak percaya, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau percaya, mujizat itu jadi. Engkau terima, mujizat itu ada. Kalau hari ini engkau nggak terima, itu tidak terjadi. Kadang-kadang Tuhan benturkan sesuatu yang membuat kita putus asa di dalam pergumulan, di dalam masalah. Itu diizinkan. Karena saudara, Tuhan melihat iman kita, sungguhnya kita, badai hidup kita itu adalah variasi dalam kehidupan kita. Berbeda-beda. Saudara dengan saya punya pergumulan yang beda. Kanan dan kiri saudara berbeda. Itulah pergumulan engkau. Tetapi Tuhan apa? Tidak sama iman saya dengan ipar saya. Tidak sama iman saya dengan Bapak Besi. Tidak sama iman saya dengan istri saya. Karena saudara, setiap iman itu ada ujian.
Setiap orang percaya, orang yang dengar firman Tuhan, ada ujian. Kenapa ujian itu ada? Ingat, sekalipun kita hadapi badai, kita masuk ke gua yang menyeramkan, di dalam gua kehidupan yang seperti ada musuh, di dalam gua kehidupan yang menghancurkan hidup kita, di dalam gua yang orang menghina, merontokkan iman kita, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena Yesuslah pembela kita. Haleluya. Yesuslah penolong kita. Yesuslah penjawaban dari segalanya. Amin. Itulah rahasia. Jadi saudara, ini adalah gambaran yang dahsyat, memiliki roh yang luar biasa. Dan satu hal saudara, dibuka satu lagi, ya kan? Kita harus belajar dari sikap apa yang kita hadapi. Kuasa roh Daniel, kehidupannya berpegang pada firman. Kalau kita berpegang pada firman, ingat saudara, iblis tidak takut dengan cara pola kita memuji dan menyembah Tuhan. Iblis tidak pernah takut. Tetapi yang takut perkataan firman itu ada kuasa. Amin. Saudara berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau saudara berdoa Tuhan Yesus sembuhkan, saudara sebenarnya punya otoritas kuasa Tuhan. Tuhan, saya perintahkan kuasa kesembuhan itu bekerja di dalam nama Yesus. Artinya, kata perintah dan kuasa Tuhan bekerja, siapa yang nyuruh? Kita akan nyuruh. Iya. Setiap anak Tuhan punya otoritas dan kuasanya. Itu. Makanya saudara, saya tumpang tangan, saya doa, saya minta otoritas kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau lawan, Engkau jamah, Engkau beri saya kekuatan, dan saya perintahkan mujizat kuasa kesembuhan itu terjadi, dan bekerja kuasa Tuhan itu akan bekerja. Dan kita sangat percaya. Dan kedua, percaya dengan kuasa Tuhan. Ketiga, memiliki kualitas, kompetensi, karakter yang unggul. Daniel punya satu hal yang baik. Daniel di dalam tata kehidupannya dia di dalam dia sebagai menteri, sebagai kepala, dia punya satu otoritas, karakter yang baik. Saudara, manusia aja melihat kita menjauh. Apalagi iblis. Iblis jahat, kita lebih jahat dari iblis. Tapi kalau Daniel punya satu karakter yang baik, kita punya sesuatu yang baik. Ingat, karakter, kualitas yang unggul, iman yang unggul, hidup kita yang benar-benar, itu akan mendatangkan berkat dan kuasa. Amin. Amin. Saudara, saya kenal dengan orang kaya, umpama Tani Sulaiman disebut dari saya. Kalau saya tidak punya karakter yang baik, bisa nggak saya nodong? Bisa. Proposal dong, bantu dong sumbang. Alhamdulillah. Tapi kalau hidup kita baik dan benar-benar kita tidak begini, kita percaya, kita memang butuh berkat, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan gerakkan dia, Tuhan gerakkan, Tuhan tolong. Pada saat kita menyisikap, dia melihat kita, dia dijamah, dik sini, apa yang engkau umurkan atau sulit, saya bantu dan saya beri. Haleluya. Kita memang hidup
susah, kita butuh. Biarkan seperti Daniel dengan kuasa doa. Biarkan Daniel dia naik ke tingkat yang tertinggi. Hari-hari raja menemukan dia hanya berdoa. Panggilan. Iya, ayo tiap hari saudara berdoa. Hah? Saudara percaya? Ya. Tapi Daniel bukan hanya sebagai pendoa saja. Dia abdi negara, kepala menteri. Berarti ada kerjaan dikerjakan, betul? Hebatnya. Tuhan bisa buka nggak? Bisa. Kenapa itu terjadi? Jangan hina pekerjaanmu hari ini yang hina. Lakukan itu yang terbaik. Karena dari itu Tuhan akan menaikkan standarmu lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Berkatmu hanya sepeda motor, esok engkau naik mobil. Haleluya. Amin. Ambil sedikit kamu punya mobil, aku tarik lagi. Iya kan? Berkatmu hanya kontrakan 601 juta, esok hari punya rumah. Haleluya. Lembar Tuhan. Kalau sampai diberkati, gereja juga diberkati. Haleluya. Tidak pindah gedung. Haleluya. Iya. Saya berdoa buat saudara. Kalau dia di WA jam 2 udah bangun. Saya bangun dia muka saudara. Apalagi minggu datang, wah absen. Ya capek dong, tiap hari Senin gue doain, Selasa didoain, gue kagak nongol. Gue kagak doain juga nih. Karena itu lah, saudara diberkati, kan orang itu bertambah. Ada amin? Dari kolektor. Itulah kita harus mendukung roh yang luar biasa. Memang tidak mudah, tetapi di sini mengajak Daniel memiliki hubungan akrab dengan Allah melalui kehidupan doa yang disiplin dan teratur. Saudara, hidup rohani saudara tidak bisa orang atur. Kehidupan rohani iman saudara tidak ada orang yang bisa mengatur. Hanya diri kita yang bisa mengatur sendiri. Kalau masuk surga tidak pernah rame-rame. Masuk surga tidak pernah istri yang bisa bikin masuk. Kalau enggak buat titip aja lu gereja buat cari duit. Kalau enggak buat titip tiketnya. Tidak pernah begitu. Amin. Urusan ini adalah kehidupan doa disiplin kita yang atur. Kalau kita mau maju, mau sukses, mau diberkati, kerja disiplin, taat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak ditolong sama Tuhan seperti Daniel, sekalipun Allahku tidak menolongku, aku tetap percaya Allahku dahsyat. Allahku sanggup melakukan segala perkara. Dan Alkitab ini tadi kita baca mencatat akhirnya orang prajurit yang memasukkan itu dia menggantikan Daniel diterkam singa. Betul? Siapa yang bisa merubah keputusan raja? Hanya kuasa Tuhan. Doa Daniel. Yang tidak mungkin bagi Daniel ini terjadi. Yang tadi dihadapi putus asa, mukjizat itu sudah terjadi. Pembahasan di tangan Tuhan. Pembelaan di tangan Tuhan adalah kuncinya hidup kita akrab dengan Tuhan. Saudara, kalau saya akrab dengan orang kaya, saya susah, gak punya makan ditolong. Gak usah ngomong, lu udah makan gak? Belum. Besok, udah makan gak? Belum aja. Karena akrab.
Ya iya. Tuhan memberi kita nafas. Tuhan beri kemampuan kita. Amin. Kita susah, praise the Lord. Tuhan buka jalan. Saya ingat hambanya Pak Jidu. Tantangan hidup orang merantau di Jakarta. Istri banting tulang. Tulangnya juga gak cukup. Ini kesaksian boleh ya? Boleh Pak. Udah melendung lagi. Emang udah nikah. Udah nikah boleh melendung. Gak nikah gak boleh. Saya dengar kesaksian Pak Jidu. Bagaimana anak terakhir? Jidu, abah cuma gak bisa bikin apa-apa. Dia nangis ke kamar mandi. Air mataku setetes. Itu biji mata Allah. Tuhan perhitungkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita belum susah. Sampai apalagi sampai meneteskan air mata. Tuhan itu di surga jadi sibuk. Menolong kita di mana harus ku tolong ini hambaku. Harus ku tolong. Tuhan bisa gerakan siapa saja menolongnya. Amin. Karena kita bergerak. Tuhan hitungkan ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Kalau itu Tuhan tidak izinkan terjadi, sekali-kali musuh saya yang jahat sampai penyakit tidak akan bisa menyentuh kita. Artinya apa yang kita perbuat itu mengandung kuasa Tuhan. Kalau memiliki roh dan yang dahsyat, amin. Itu ini dahsyat. Saya percaya kita bisa mempraktikkan kuasa Tuhan. Kita bisa mempraktikkan kuasa roh Daniel ini dengan dahsyat. Karena kenapa? Karena kita percaya bahwa roh Allah bekerja. Tuhan bergerak. Tuhan bisa mendatangkan kuasa. Dan ingat saudara, rahasianya apa? Rahasianya 3 hal. Hidup kita berpegang pada firman, percaya pada kuasa Tuhan, memiliki kualitas kompetensi karakter yang sungguh-sungguh dan unggul. Daniel memiliki hubungan yang akrab dengan Allah melalui kehidupan doanya disiplin dan taat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya hidup kita pasti banyak tantangan, kesulitan, bahaya, masalah ada. Tetapi saudara, gua dalam kehidupan kita itu kita harus masuk. Masalah itu harus ada di depan mata kita. Pergumulan itu harus ada seperti kita masuk ke dalam gua. Tetapi kita percaya memiliki roh Allah seperti roh Daniel. Amin. Daniel tidak mungkin dia menangis-nangis di pintu penjara. Keluarkan macan singa. Gak mungkin. Aduh prajurit, tolong ketubatin. Gak mungkin begitu Daniel. Dia tidak mungkin lakukan begitu. Dia berbalik. Aku tidak akan mengemis pada prajurit. Sama sekalipun raja yang suruh menyembah Allah lain. Aku percaya Tuhanku yang akan membuat mujizat membungkam di hadapanku masalah yang besar apapun. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Saudara, berarti masalah itu bukan menyerang. Betul? Masalah itu bukan kita tidak sanggup. Bukan masalah itu kita akhirnya lari kepada ala-ala lain. Ya kan? Tapi saudara, jangan lari kepada odol ya. Pinjol. Pinjol. Jangan ke pinjol dulu. Datang kepada Tuhan. Ya kan? Nah, kalau ke pinjol kan beres masalahnya, cepat kan? Nah, iya.
datang kepada Tuhan, percaya Tuhan bikin mujizat, lakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Maka di depanmu yang engkau belum bayar kontrakan, engkau susah, dapur dompetmu tipis, Tuhan bisa adakan mujizat. Amin. Beri batu. Makanya saudara, bukan Tuhan tidak mau bikin mujizat langsung plek. Gak ada ceritanya nanti Daniel. Benar gak? Gak ada ceritanya dia bisa bebas dari cengkraman singa. Tidak ada ceritanya kalau punya roh yang luar biasa. Ini Alkitab udahlah, gak ada cerita, langsung aja bikin mujizat, singa itu langsung mati ketemu Daniel. Tuhan tidak bikin gitu kan? Tuhan kadang kita hidup kita, Tuhan bukan tidak nolong kita. Tuhan bisa nggak nolong kita hari ini, kita pulang Tuhan bikin mujizat, pasti bisa. Pasti bisa menolong, tapi Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu di proses, mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan, pergumulan itu, dan percaya dengan imanmu itu akan menjadi mujizat. Dan satu hal jaminan, apa yang kamu minta Tuhan akan jawab. Amin. Itu kuasa doa. Amin. Doa orang benar besar kuasa. Amin. Itu salah satunya. Dan kita percaya, tidak ragu lagi bahwa kita harus menemui roh yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Roh Daniel yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kami, mari kami percaya anak-anak kami, cucu kami, kau berkati Tuhan semuanya. Hari ini kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam hidup kami sekarang sampai Maranatha. Yesus Kristus datang dua kali. Haleluya. Haleluya.